Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan dan kita ta'zimi para habaib, para ulama, para umara, para zu'ama, wabil khusus yang kita muliakan Al-Habib Muhammad Asdianur Al-Kaf, Al-Habib Zainal Abidin, Guru Wahab, Guru Ahin, Ustadz Ahmad Bushairi yang tadi suaranya sangat luar biasa. Tidak lupa juga kepada Bapak Lurah Tunggaran Pangeran, Ketua RT 15 Kelurahan Tunggaran Pangeran, serta Ketua Langgar Al-Huda Ustadz Al-Fantin, dan juga para sahabat semuanya, warga Kelurahan Tunggaran, Tunggaran ya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Juga kepada ibu-ibu, ya ini kelihatan glowing gitu, bercahaya semua ini wajahnya, sampai silau saya lihat tadi. Wah, luar biasa ini ibu-ibu, semangat. Alhamdulillah, belum ngantuk ya Bu ya. Tuh, saya tanya yang hadir 200, yang jawab hanya 2. Sudah ngantuk apa belum? Lanjut apa tidak? Oke. Mari kita aminkan, semoga Allah senantiasa memberikan sihat dan afiat kepada kita. Ini kurang serius aminnya ini. Semoga Allah segera memberikan kita rezeki untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Masalahnya di mana-mana sama ternyata. Kalau doa mohon kesehatan, doa mohon afiat, yang mengamini dari 2000 orang, dari 200 orang tidak sampai 0,0,0,01%. Tapi ketika kita meminta agar mengaminkan, semoga Allah melunasi hutang kita, sound system langsung terganggu. Semoga Allah juga menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah. Amin. Tuh kan? Doa untuk keluarga itu yang kami ini hanya sedikit. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah. Amin. Mawaddah. Amin. Penuh rahmah. Amin. Keluarga yang maslahah. Amin. Dan semoga anak cucu kita dijadikan oleh Allah sebagai anak cucu yang soleh solehah. Rezeki kita melimpah penuh barokah. Ditakdirkan untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Allah kita husnul khotimah. Dan di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin. Semoga utangnya lunas. Amin. Kreditan mobilnya cepat lunas. Amin. Kreditan kulkasnya cepat lunas. Kreditan skincare-nya juga cepat. Semoga ini Pak, ketemu bapaknya tadi Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf suara saya persis gitarolis. Tahu gitarolis? Rocker tahun 80-an. Lantaran sejak kemarin saya diajak sama Ustadz Afan ke sana kemari. Mohon doanya semoga sampai Ahad malam suara saya jernih kembali hingga merampungkan khidmah saya kepada warga Tanah Bumbu dan sekitarnya. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiada nama yang paling sering diucapkan. Nama itu nama manusia,
paling sering diucapkan selama kurun waktu 14 abad terakhir, melainkan nama tersebut adalah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiada nama bayi yang baru lahir yang paling banyak disematkan namanya kepada orang yang baru lahir, kecuali di situ pasti ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiada nama yang paling sering diucapkan dalam ibadah kecuali nama Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan juga keturunannya, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiada rekor, setiap buku yang ditulis setiap hari pasti terbit, kecuali di situ pasti ada sebuah buku yang membahas berkaitan hal-hal yang berkaitan bersinggungan dengan pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiada amal tradisi mulia yang dijalankan oleh umat Islam kecuali pasti di situ ada lantunan solawat. Lebih spesifik lagi, di bumi Indonesia layak dijuluki sebagai bumi pesona. Apa pesona? Pecinta sholawat Nabi. Karena kita tidak pernah menjumpai sebuah tradisi umat Islam di Indonesia kecuali pasti di situ ada lantunan di mana kita semua bersolawat bersama-sama. Di antaranya Maulid Al-Barzan, Ad-Diba, Sintudu, Ad-Diyaullah, Maulid yang lain sebagainya. Di mana pasti di situ setiap kali ada prosesi pasti ada sholawat Nabi. Hal ini membuktikan para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini adalah bukan saja umatnya Rasulullah, melainkan senantiasa merindukan sosok seperti beliau. Betul apa betul? Yang jawab cuma satu, betul atau betul? Kenapa kok harus ada tradisi sholawatan seperti ini? Ibu apa di sini Anda pian ya? Pian mau mengundang tetangga, acara apa? Walimatul urusi. Di situ ada sholawatannya enggak? Ada. Kemudian menantu ibu kemudian hamil, ada peringatan 6 bulan kehamilan, ngundang tetangga, ada sholawatan juga. Ada. Anak kemudian lahir, cucu ibu, cucu bapak kemudian lahir. Kira-kira walimatul tasmiyah juga akikoh itu yang diundang grup rokes dangdut atau sholawatan? Yang diundang jaranan, reokan atau sholawatan? Sholawat Nabi. Kemudian anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh, umur 6 tahun sudah menghatamkan bacaan juz amma, mengundang tetangga lagi. Kira-kira di situ yang diundang siapa? Grup sholat. Yang diundang adalah para penerbang alias tukang tabur terbang. Kalau di Jawa namanya rebana, namanya terbang. Makanya nanti ini para penabur terbang ini yang masih jomblo-jomblo, ketika hendak melamar calon istri, ditanya oleh calon mertua, kerjanya apa dek? Kamu kok berani melamar anak saya? Silakan dijawab, saya bekerja sebagai pilot. Saya bekerja sebagai pilot alias alias tukang kabur rebah. Oke. Para bapak, para ibu terus sampai kemudian anaknya umur 6 tahun lulus TK, ngundang tetangga, ada sholawat Nabi dah. Kemudian apa? Ini belum lagi tradisi sampai kemudian cucunya nanti besar, prosesi lamaran, pasti di situ ada perayaan sholawat Nabi. Kemudian cucunya nanti juga menikah, pasti mengulang ritual yang sama yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Demikian pula ketika kita ada acara-acara besar berkaitan dengan tradisi sosial masyarakat. Ada sedekah bumi, ada nggak di sini? Ada sedekah bumi. Ada tradisi sedekah bumi. Warga masyarakat kumpul merayakan, berdoa di situ agar doanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Pastilah di situ tiada lain tiada bukan, pasti ada pembacaan sintun
ada pembacaan Maulid Anbar, ada pembacaan Maulid Adi, pasti ada. Dan Bu, tahu nggak? Halo, kecepatan nggak ini? Kualitas kedengaran nggak ini? Kedengaran ya? Jelas ya? Bu, halo. Ini yang menjadikan lantaran sholawat ini yang setiap malam itu bergema di sana sini, di Jawa, di Kalimantan, Sumatera, dan di berbagai penjuru daerah Indonesia. Asalkan asasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa dipastikan tradisi sholawatan ini yang membuat Allah senantiasa memberkahi Indonesia. Sholawatan ini yang membuat Allah insya Allah menunda pelaksanaan hari kiamat. Amin. Hari kiamat akan tiba manakala nama Allah tidak lagi disebut dalam ritual zikir, manakala Nabi dan sholawat Nabi tidak lagi dilantunkan oleh lisan-lisan, maka saat itulah hari tiba yang namanya hari kiamat. Dan kita tahu apa itu? Dan kita tahu kalau kita adalah bagian dari orang-orang yang melestarikan sholawat, maka insya Allah kiamat masih jauh. Saran saya yang jomblo-jomblo segera menikah. Khawatir kalau tiba-tiba kiamatnya besok lu belum nikah, nggak tahu yang namanya kenikmatan dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Para bapak, para ibu, para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis Nabi yang bisa kita jadikan sebagai landasan kita bahwa kita kelak akan berjumpa dengan orang yang kita cintai, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu hadis saja kita ngaji, yang serius kita kasih syarahnya nanti. Haddatsana Abdan akhbarana Abi an Syu'bah an Amr bin Murrah an Salim bin Abil Ja'di an Anas bin Malik anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kas-sa'atu ya Rasulullah, qala ma a'dadta laha, qala ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala shaumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Faqala anta ma'man ahbabta. Oke, ingin diterjemahkan? Tuh, yang main manggut-manggut cuma satu, lainnya ada yang ngantuk, ada yang lamun, ada yang HP-an, ada yang posisinya seperti ini. Lanjut lagi. Lanjut. Kita ngaji atau kita ngelamun bersama-sama? Kita ngaji bersama atau ngantuk bersama-sama di Anda? Ngaji. Ngantuk tuh. Ibu ngantuk. Ngantuk. Lanjut atau tidak? Pengen diartikan apa enggak? Pengen. Pak, ini hadis yang kita jadikan sebagai patokan peringatan Maulid Nabi. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa suatu ketika pada saat Rasulullah Muhammad SAW beliau sedang berkhutbah, di dalam khutbahnya menyampaikan materi tentang hari kiamat. Materinya apa? Hari kiamat. Saya itu paling nggak pengen kalau ibu datang ke maulid, bapak datang ke maulid, pulang ditanya sama temannya, sama anaknya, Bu, tadi ceramahnya isinya apa? Nggak tahu.
Pak, tadi ceramahnya apa Maulid Nabi? Nggak tahu apa ya, lucu pokoknya. Oh, nggak tahu. Oke, kita ngaji yang serius ya. Pulang ketika nanti ditanya oleh anak dan istrinya, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi? Oh, tentang hadis. Hadis apa? Landasan kita. Landasan apa? Mencintai Rasul. Dan landasan apa lagi? Bahwa kelak kita semua akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Amin. Lanjut apa tidak? Lanjut. Ngaji atau hanya kumpul bareng? Ngaji. Ngaji atau ngelamun bareng-bareng? Ngaji atau ngantuk bersama-sama? Oke, sip, pasang telinga kita seenggak lama, paling 15 menit ngaji satu hadis. Kalau ingin lanjut lagi nanti. Oke, sepakat? Sepakat. Oke. Bahwa Rasulullah tadi khutbahnya tentang apa? Hari Tuh kan? Saya capek-capek ini jadi Jawa loh ya. Khutbah Rasulullah tentang apa? Hari kiamat. Hari Tentang apa? hari Jos, pinter, cerdas, pecinta Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, maksudnya Saya ulangi, suatu ketika Rasulullah sedang khutbah di hadapan para sahabat Nabi. Mayoritas sahabat Nabi meneteskan air mata tegang lantaran pada saat itu Rasul menyampaikan khutbah tentang hari kiamat. Di tengah khutbahnya ada seorang badui. Badui itu orang dusun, orang desa, rodok gak duwe unggah-ungguh, atau kalau dalam orang istilah sini tidak punya etika di hadapan Rasul. Coba bayangkan, Rasul sedang berkhutbah tentang hari kiamat, mayoritas sahabat itu menangis tegang. Orang badui tanya, maka saat ya Rasulullah, kapan hari kiamat datang kan Nabi? Coba bayangkan. Di tengah kondisi yang sangat serius seperti ini ada pertanyaan. Kalau istilah orang apa ini? Kampung apa ini? Apa? Kalau misalnya seperti istilah orang sini itu tanya gini, ya Rasul, dari tadi mau ceramah soal kiamat, terus kapan tanggalnya itu loh? Coba. Mata saat ya Rasulullah, wakilah diulang salah satu 3 kali. Rasul itu fokus menjelaskan kondisi umat manusia kelak pada hari kiamat. Ada yang tanya, mata saat ya Rasulullah, terus kapan? Kiamatnya kapan, bos? Fokus Rasul. Akhirnya kemudian Rasul menoleh. Mana yang tanya tadi? Ya Rasul, kan tanya apa? Mata saat ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Dibalas sama Rasul. Balasannya apa? Pertanyaan yang tidak kalah cerdas, pertanyaan yang retoris, membuat penanya justru berpikir. Jawaban Rasul singkat, ma'addatalaha. Kamu tadi tanya hari kiamat? Ya, ma'addatalaha. Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dijawab sama orang Badui. Jawabannya balik lagi. Apa? Ma'addatulaha min kathiri sholatin wala shawbin wala sodaqati walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasul, saya itu nggak punya modal apa-apa untuk menghadapi hari kiamat, karena sholat saya sedikit, sedekah saya sedikit, puasa saya juga sedikit. Tapi ini yang paling penting. Ayo, habis ini diulangi. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi modal saya hanya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Diulangi bersama biar gak ngantuk. Walakinni. Walakinni. Ini dapat pahala hadir majelis maulid, dapat pahala melafalkan dan belajar hadis. Karena selama ini kita bukan ahli hadis, ahli hadas kita. Walakinni, ulangi. Walakinni. Bukan yang hadir 2000 yang kalau 25 Pak. Apa? Walakinni. Uhibbullaha wa rasulah. Cekap dijawab sama Rasul. Jawaban yang membuat sebagian besar daripada para sahabat meneteskan air mata bahagia
Kata beliau, kata Sayyidina Anas bin Malik, tiada pernah kami para sahabat Nabi merasakan kebahagiaan yang kami alami hari ini, lantaran Rasulullah telah menjamin bahwa kelak kami akan bersama beliau. Jawabannya bagaimana? Ya Allah, jawaban Rasul sederhana tapi makjub jadi. Pertanyaannya apa tadi? Kapan kiamat? Dijawab sama Rasulullah. Apa persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Dijawab lagi sama orang Badui. Saya nggak punya modal apa-apa untuk menghadapi hari kiamat, wahai Rasul. Sholat saya sedikit, sedekah saya sedikit, puasa saya sedikit. Walakin yuhibbullah wa rasulah. Tapi saya punya modal mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Jawaban Rasul ini ditunggu-tunggu. Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ulangi. Anta ma'a man ahbabta. Ada di belakang. Tidak apa-apa. Setengah kali tidak apa-apa. Dapat ilmu hadis. Anta ma'a man ahbabta. Jangan pahala. Belajar hadis. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka para sahabatku, kaum muslimin, kaum mukminat yang hadir di sini, kita memperingati ini lantaran kita merindukan sosok yang paling menakjubkan. Yang andai kata ada tinta di atas muka bumi menulis tinta ini dipakai untuk menulis kiprah beliau, akhlak beliau, kepribadian beliau, niscaya tinta yang ada di atas muka bumi tidak akan pernah mampu untuk mencukupi menuliskan kiprahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi peringatan Maulid Nabi ini bagian dari kecintaan kita, Bu. Makanya kok ada orang yang mempermasalahkan, ngapain kamu berangkat ke Maulid? Gak ada apa-apa, hanya baca-baca itu aja. Mereka nggak tahu kalau kita baca adalah bagian dari madah perindu Rasulullah Muhammad SAW melalui sintur. Mereka tidak tahu kalau di sini kita memuji baginda Rasul. Di dalam ceramahnya juga kita ngaji satu hadis, di mana hadis ini menjadi pegangan kita. Ketika ada yang bertanya, ngapain sih beliau merayakan Maulid? Kita jawab, ini adalah wujud syukur kita kepada Allah lantaran 14 abad silam Allah melahirkan sosok yang membuat kita telah percik keberkahan Islam dan iman. Bagaimana bisa engkau berkata, ngapain memperingati Maulid Nabi, sedangkan engkau manakala melihat anakmu ulang tahun, engkau akan memperingatinya di mana? KFC, Sibes, Warung Lamongan, atau di mana? Dirayakan bersama-sama. Ini kelahiran baginda Rasul. Maka sudah selayaknya kita juga turut bergembira. Makanya benar kata Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, manakala kemudian ada orang yang bertanya, kata beliau, sungguh aneh manakala ada orang Islam, orang beriman bertanya, kenapa engkau memperingati Maulid Nabi? Ini pertanyaan yang aneh. Mosok wong Islam gak seneng memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Lanjut atau pulang? Beneran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu para sahabat Nabi, manakala beliau mendengar Rasulullah bersabda, ada dua kategori. Yang pertama kategorinya sahabat yang manakala melihat Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, mereka sama sekali tidak berani memandang wajah indah beliau. Di hadapan Rasulullah mereka akan menundukkan kepalanya. Dan andai kata ada burung-burung yang hinggap di atas kepala mereka, niscaya burung-burung ini tidak tahu kalau yang dihinggapi itu bukan makhluk mati, melainkan kepala manusia. Saking khusyuknya, kenapa para sahabat itu tidak berani atau sungkan melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW? Jawabannya setelah ini, setelah saya minum, oke?
Lanjut bos. Oke. Kelompok yang pertama sahabat yang manakala berhadapan dengan Rasulullah itu mereka nggak berani mendongakkan kepala di hadapan beliau, nggak berani melihat pancaran haibah wajah beliau. Termasuk diantaranya siapa? Sayyidina Amr bin As, penakluk Mesir, sahabat Nabi. Itu diantara tarikh sirah nabawiyah, di situ ada ungkapan, semenjak aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad, sejak hari itu aku tidak berani mendongakkan kepala, mendongakkan wajah di hadapan manusia mulia tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua Bu, tipe sahabat Nabi yang manakala berhadapan dengan Rasulullah, wajahnya tidak ditundukkan di hadapan Nabi, melainkan wajahnya, matanya dibukakan untuk menikmati keindahan paras mulia beliau. Yang pertama tadi gimana? Kalau ketemu Rasul seperti ini. Yang kedua bagaimana? Kalau ketemu Nabi kedip, 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 kedip. Semuanya itu. Kalau yang pertama tipikal seperti itu, gawali banget. Rasulullah lewat, mereka akan mundur. Mundur bagaimana? Untuk bersembunyi, melihat dari jauh. Saking sukanya, saking tingginya hamba beliau. Yang kedua, ketika Rasul lewat, itu buru-buru. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mau kemana? Mau ke masjid. Itu sahabat-sahabat seperti itu. Sahabat-sahabat yang lugu, termasuk seorang perempuan berkulit hitam, hobinya setiap hari membersihkan Masjid Nabawi. Rasulullah mau imami disapa, Assalamualaikum wahai utusan Allah. Waalaikumsalam, imami. Sampai kemudian suatu ketika Rasulullah sudah imami 3-4 hari, tapi disapa oleh beliau, mana ini perempuan yang biasanya pun di masjid. Tanyalah Rasulullah kepada para sahabat. Dijawab sama sahabat, wahai Rasul, perempuan yang biasanya membersihkan Masjid Nabawi sudah wafat. Loh, kapan? 3 atau 4 hari yang lalu. Loh, kenapa kalian tidak memberitahu aku kalau dia sudah wafat? Apa jawab? Bukankah dia hanya perempuan kulit hitam, wahai Rasul? Tidak, dia orang mulia. Maka Rasulullah Muhammad SAW langsung mengajak para sahabatnya untuk sholat gaib di atas pusara perempuan ini. Nah, di sini saya tanya, Bu Ibu yang di sini ada yang hobi membersihkan masjid, ada tidak? Pasti jawabannya tidak. Ada yang hobi membersihkan masjid enggak? Seperti yang ditiru oleh kita, siapa? Perempuan tadi. Ada nggak yang hobi membersihkan masjid di sini? Kebetulan takmir mana? Wah, ya. Ada yang bagian ibu-ibu ikut. Oh, istri apa kau? Alhamdulillah. Ini Bu, kalau panjenengan, kalau pian menjalani, meniru apa yang dilakukan oleh seorang sahabiah, perempuan sahabat Nabi, saya acungi jempol. Karena rata-rata yang bagian nyapu-nyapu masjid, membersihkan ini, membersihkan itu dilakukan oleh laki. Padahal peran seperti itu banyak dilakukan oleh para sahabiah, para sahabat Nabi. Oke, Pak Rizal, tadi kan Pak Rizal menjelaskan kenapa sahabat Nabi sebagian seperti ini, sebagian seperti ini ketika memandang Rasul. Lantaran Bu, Pak, manakala Rasulullah Muhammad SAW ini turun lagi ke bumi dari Mi'rajnya. Apa Mi'raj? Mi'raj dikasih keringanan oleh Allah perkara sholat. Pulang dari Mi'raj setelah beliau berjumpa dengan Allah, sebagian mata manusia biasa memandang beliau, yang dipandang adalah Jalalullah,
keagungannya Allah, sehingga mata para sahabat tidak kuat untuk memandang haibah beliau. Sebagian mata sahabat bukan memandang Rasulullah dengan pancaran jalalullah, keagungan Allah, melainkan wajah Rasulullah mengandung jamalullah, keindahannya Allah. Seret, 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 berjumpa dengan Rasulullah, menikmati betul. Makanya cek hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang menikmati pancaran jamalullah dan tubuh mulia Rasul, seringkali adalah hadis-hadis yang dijelaskan secara detail oleh para sahabat, di mana para sahabat ini memiliki yang namanya memori yang kuat, yang disebut oleh istilah sekarang memori fotografis. Apa memori fotografis? Manakala melihat Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah, mereka memandang dengan takjub apa yang dilakukan oleh Rasulullah, diingat secara kuat oleh mereka, disampaikan kepada para sahabat yang lain, disampaikan lagi kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Makanya riwayat hadisnya detail. Rasulullah duduknya bagaimana, Rasulullah ketika dahar itu bagaimana, jari yang digunakan bagaimana, berapa jumlah uban Rasulullah, bagaimana bentuk rambut Rasulullah, bagaimana alisnya Rasulullah, hidungnya Rasulullah, bibir Rasulullah, cara perjalanan beliau. Itu rata-rata dialami oleh para sahabat yang memiliki ingatan fotografis untuk merekam detail demi detail akhlak maupun pribadi juga fisik mulia Rasulullah Muhammad SAW. Ngantuk, ngantuk, ngantuk. Tuan Guru, padahal biasanya di rumah gini jam segini ngapain Bu? Main HP. Yang cerita suaminya nih. Jam segini ngapain? Sholawatan, alhamdulillah. Apalagi jam segini ngapain? Terus Al-Quran, Masya Allah. Yang terakhir, jam segini ngapain? Ya Allah, riba bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para sahabat, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai bagian upaya kita mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah, dan berharap kelak akan bersama Rasulullah di surga. Amin. Alangkah bahagianya manakala, siapa namanya ini? Tanya nama beliau jawab, katanya merobuka. Siapa namanya? Ahmad ya? Ahmad Irfani ini siapa? Pak Helmi, Mas Helmi sama Irfani. Ini plak-plok semacam ini, sama sholawatan, kadang-kadang sambil melamun, kadang-kadang menahan gatel kayak gini. Kelak kemudian ketika nanti setelah melewati pengadilan akhirat, nanti apa yang jenengan dilakoni oleh Hilmi, dilakoni oleh Ahmad, ini tercatat sebagai upaya untuk mencintai Rasulullah, menyalurkan sholawat, dan semoga ini menjadi bagian dari amal soleh, sehingga kelak Rasulullah di pinggir telaga Al-Kautsar menunggu warga kampung apa ini? Tunggaran. Mana Hilmi? Mana Ahmad? Kemudian siapa? Ahmad siapa ya Rasulullah? Itu Ahmad yang pada hari Kamis tanggal 26 September 2023 dia asik memukul rebana sembari melantunkan pujian kepada aku. Aku ingin berjumpa dengannya. Jadi apa orangnya? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Cukup demikian. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.